Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Devi Ajeng Evrilianda, Sarjana Komputer dan Magister Komputer. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek akhir dari kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zidnan Ali sebagai moderator, dan ini adalah rekan-rekan saya. Ada Faturisko, Sun Najwa Ramdhani, dan Nadia Azkia. Baik, materi pertama dari pendahuluan akan dimulai dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi yang kami bahas adalah pemanfaatan sistem informasi manajemen yang sangat penting bagi usaha kecil untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan bisnis. Nah, akan tetapi masih banyak usaha skala kecil yang masih menjalankan operasional itu secara manual tanpa pencatatan yang terstruktur, atau bahkan tidak ada pencatatan sama sekali, seperti misalnya adalah toko plastik keluarga yang menjadi objek penelitian ini. Nah, toko plastik ini merupakan salah satu contoh usaha yang belum menerapkan sistem informasi dalam kegiatan operasionalnya. Nah, dari toko plastik yang dijalankan oleh usaha itu tadi, seluruh proses penjualan, pengelolaan stok, dan keuangan itu dilakukan tanpa pencatatan, sehingga sering terjadi kesulitan dalam memantau stok. Nah, karena tidak adanya laporan keuangan serta risiko kehilangan data transaksi, kondisi ini akan menyebabkan pengelolaan usaha yang menjadi tidak terukur dan kurang efisien. Nah, oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa toko plastik ini memerlukan penerapan sistem informasi manajemen yang dapat membantu pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan penyusunan laporan yang terintegrasi. Baik, selanjutnya adalah metode. Nah, bagaimana proyek kami ini menerapkan metode yang akan dipakai? Pertama ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data sendiri dilakukan melalui wawancara dengan pemilik dan pengelola toko, serta observasi langsung terhadap proses operasional. Yang operasionalnya itu tersendiri meliputi seperti penjualan, pengelolaan stok, dan pencatatan keuangan. Nah, selanjutnya dilakukan sebuah analisis permasalahan berupa yaitu data yang diperoleh dianalisis menggunakan diagram fishbone untuk mengidentifikasi akar permasalahan berdasarkan faktor manusia, mesin, metode, material, keuangan, dan lingkungan. Selanjutnya, metode yang terakhir dipakai adalah yaitu hasil analisis atau perancangan solusi sistem, yaitu dari hasil analisis yang digunakan sebagai dasar perancangan sistem informasi manajemen toko plastik yang mencakup pencatatan penjualan, pengelolaan stok otomatis, laporan keuangan, serta rancangan UI UX yang sederhana dan mudah digunakan. Baik, selanjutnya adalah permasalahan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Husnul Najwa. Waktu dan Baik, tempat dipersilahkan. baik. Selanjutnya ada di section permasalahan. Di sini ada beberapa permasalahan yang didapat dari studi kasus ini. Yang pertama itu ada tidak adanya sistem pencatatan. Jadi, eh, toko itu tidak memiliki pencatatan yang terstruktur. Nah, jadi akibatnya itu transaksi harian itu tidak terekam sehingga pemilik tidak mengetahui pemasukan ataupun keuntungan yang sebenarnya itu seberapa banyak. Nah, yang kedua itu ada stok tidak terpantau. Di sini dimaksudnya itu ketersediaan stok itu seringkali tidak diketahui karena ada tidak adanya sistem monitoring. Nah, hal ini itu jadi penyebab masalah yaitu barang cepat habis terutama saat pemasok terlambat mengirim. Yang ketiga ada tidak adanya laporan keuangan. Di sini
Hal tersebut terjadi karena tidak ada rekap harian atau bulanan mengenai omset dan keuntungan, jadi semua hasil penjualan itu langsung diputar kembali tanpa adanya data yang jelas, sehingga kondisi finansial toko itu sulit dievaluasi oleh pemilik toko sendiri. Selanjutnya, yang keempat ada masalah administrasi. Di sini itu alasan terjadinya karena pencatatan manual dengan buku itu seringkali hilang atau terselip. Nah, selain itu, tidak ada juga orang yang memiliki tanggung jawab khusus dalam mengelola administrasi toko plastik tersebut. Dan yang terakhir, mengenai faktor lingkungannya, di sini terjadi karena jam kerja yang panjang membuat pekerja itu mudah lelah, sehingga pencatatan sering diabaikan, sehingga ruang toko yang kecil juga itu menyebabkan dokumen mudah terselip atau tidak terorganisir. Selanjutnya ada analisis yang akan dijelaskan oleh Fatorisco. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis terhadap masalah yang kita jadikan sebagai subjek. Jadi dari hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan, itu bisa dianalisis bahwa toko plastik ini yang kita jadikan sebagai objek itu menjalankan operasional dengan sistem informasi yang sangat minimal. Dan hal ini itu difaktorkan oleh beberapa kendala. Di antaranya itu ada dua kendala besar. Yang pertama ada bisnisnya itu masih sepenuhnya bergantung pada aktivitas manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap penjualan atau sales yang dilakukan secara langsung, secara tunai, itu tanpa adanya pencatatan digital. Sehingga tidak ada data pasti mengenai jumlah transaksi harian, total pemasukan, atau tingkat keuntungan. Next. Nah, masalah-masalah tersebut itu bisa terjadi, ada faktornya juga. Faktornya itu sifatnya itu juga berkesinambungan atau saling berkaitan. Di antaranya di sini ada beberapa poin yang menjadi faktor atas masalah-masalah tersebut. Yang pertama itu dari sisi manusia. Dari sisi manusia ini itu sepertinya kurang adanya eh, kesadaran terhadap pencatatan dan tidak adanya pembagian tanggung jawab yang membuat proses administrasi itu terabaikan. Terus yang kedua dari sisi metode. Toko plastik ini nggak punya prosedur yang bagus untuk menjalankan operasionalnya. Terus yang ketiga ada dari sisi peralatan atau mesin. Jadi toko ini tuh tidak memiliki sistem atau perangkat yang mampu mencatat secara end-to-end. Terus selanjutnya ada sisi material. Nah, dari sisi material juga berpengaruh karena stok barang pada toko itu sering habis. Selanjutnya ada dari sisi keuangan, eh, sama seperti sebelumnya sebetulnya, karena tidak adanya pencatatan yang konkret, toko ini sulit untuk melihat statistik secara keuangan untuk ruginya, stok yang tersedia, lalu omset dan segala macam. Terus terakhir itu ada dari sisi lingkungan. Jadi selain dari faktor-faktor yang tadi, sisi lingkungan itu ternyata berpengaruh, yaitu bagaimana adanya keterbatasan waktu dan kondisi toko yang kecil. Makanya hal ini itu bisa menyebabkan pencatatan manual sering terabaikan. Bisa di next. Nah, karena masalah-masalah tadi, toko ini perlu atau butuh penerapan sistem informasi manajemen yang di sini tuh mampu mengintegrasikan beberapa fungsi yang penting, kayak misalnya tadi pencatatan transaksi, soal penjualan, terus pengelolaan stok secara otomatis, ataupun pencatatan pemasok dan pembelian, serta laporan keuangan secara otomatis. Baik, selanjutnya ada bagian prototype. Yang pertama di sebelah kiri terlihat ada patch
dari dashboard. Tujuan patch itu adalah menyediakan insight dasar mengenai bisnis. Masalah yang diselesaikan adalah tidak ada pencatatan transaksi, kesalahan hitung manual, informasi stok yang jelas. Komponen di dalam patch itu ada omset bulanan, revenue, stok, omset tahunan, produk, dan penjualan. Di sebelah kanan itu ada patch, ada halaman stok. Tujuan patch itu adalah dapat melihat ketersediaan barang kapan saja tanpa harus mengecek gudang secara fisik. Masalah yang diselesaikan adalah stok yang tidak terpantau sama ketidakakuratan data. Komponen di dalam patch itu ada daftar produk. Selanjutnya di sebelah kiri itu ada halaman sales. Tujuan dari halaman itu adalah merekam penjualan secara cepat dan akurat tanpa tulis manual, lalu mengurangi human error dalam menghitung total dan kembalian, menghubungkan transaksi dengan stok agar stok berkurang otomatis. Terakhir adalah menghasilkan data penjualan yang masuk ke laporan secara otomatis. Masalah yang diselesaikan yaitu tidak ada laporan keuangan, kesalahan hitung manual, masalah administrasi, sulit membuat laporan keuangan harian atau mingguan, catatan manual sering hilang atau terselip. Komponen di dalam patch itu ada daftar produk, keranjang belanja, input pembayaran, dan ringkasan total. Terakhir itu ada patch laporan. Tujuan patch-nya adalah menyediakan ringkasan data untuk analisis periode tertentu. Masalah yang diselesaikan yaitu tidak ada laporan keuangan, tidak ada catatan toko keluar atau masuk, tidak ada analisis barang terlaris. Terus komponen di dalam patch itu ada tabel ringkasan penjualan, tabel stok keluar atau masuk, tabel produk terlaris, sama laporan keuangan. Terakhir, masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pengembangan sistem informasi manajemen toko plastik menjadi solusi strategis untuk mengatasi kendala operasional akibat pencatatan manual yang rentan kesalahan dan kurangnya transparansi data stok. Melalui rancangan antarmuka yang mengintegrasikan fitur dashboard, kasir digital, manajemen stok, dan laporan otomatis, sistem ini mampu mentransformasi pengelolaan toko menjadi lebih terstruktur. Implementasi ini tidak hanya menjamin akurasi data transaksi dan kemudahan pemantauan inventaris secara real time, tetapi juga memberdayakan pemilik usaha dengan wawasan keuangan yang valid untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Sekian, akan dilanjutkan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nadia. Nah, sekian saja presentasi proyek akhir Sistem Informasi Manajemen dari kelompok kami. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.